Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami hanya percaya kepada Kristus Yesus, karena Engkau-lah satu-satunya yang memiliki kuasa atas surga dan bumi. Dan Engkau pula yang menjadi juru selamat kami, menjadi gembala agung kami. Biar kiranya pada pagi hari ini ya Tuhan, Roh-Mu Kau curahkan atas kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengalami kebenaran firman-Mu itu. Sehingga firman-Mu itu bukan hanya menghiburkan kami, tapi juga mengubahkan kehidupan kami. Karena firman-Mu bukan hanya berkuasa memberkati kami, tapi juga mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara silih berganti. Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi hari ini kita akan banyak membaca dan bagian-bagian Alkitab, karena akan ada paralel-paralel yang ada di sana. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya ayat yang pertama, jemaat sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, ketika saya membaca bagian ini dan bagian-bagian yang lain, saya langsung disadarkan kepada satu kebenaran. Hari ini kita akan belajar 3 kebenaran penting. Kebenaran yang pertama, saudara-saudara, ada beragam motivasi orang ketika dia mengikut atau mencari Tuhan. Jadi ada beragam motivasi orang ketika datang dan mengikut atau mencari Tuhan. Maksudnya adalah setiap orang memiliki kondisi internal tertentu yang membuat dia pergi mencari Yesus. Itu yang dimaksud dengan motivasi.
Setiap orang adanya keinginan tertentu, ada dinamika batin tertentu yang mendorong orang itu akhirnya pergi untuk mencari Yesus. Nah, kalau saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat yang kedua ini, kita menemukan satu fenomena. Fenomenanya apa? Perhatikan di ayat yang kedua, dikatakan di sana, penulis Yohanes ini membuat satu deskripsi yang sangat bagus. Disebutkan di sana, orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat kata berbondong-bondong. Orang banyak masih disertai lagi berbondong-bondong. Jadi itu satu pergerakan massa yang sangat-sangat masif. Suatu pergerakan massa yang sangat luar biasa pada waktu itu, yaitu mereka berbondong-bondong. Di sana katakan apa? Mengikut Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka berbondong-bondong mengikut Yesus? Ayat 2 memberi jawabannya. Jawabannya adalah karena apa di sana? Mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi alasannya mereka mengikut Yesus. Alasan orang banyak ini berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena apa? Karena mereka telah melihat apa yang sudah Yesus kerjakan. Apa itu? Membuat mujizat. Nah, kata mujizat ini saudara-saudara, ketika saya mencoba memahami lebih detail lagi, kata mujizat ini, kata melihat mujizat di sini saudara-saudara, karena mereka ini telah melihat tanda-tanda yang mencirikan, yang kalau semakin diamat-amati, tanda-tanda ini mengarah kepada satu janji Tuhan, yaitu Mesias yang akan diutus itu kayaknya orang ini. Jadi kata melihat mujizat itu, mereka itu pada waktu mengikut itu alasannya, karena setelah aku amati apa yang sudah dilakukan, karena setelah aku teliti, karena setelah aku analisa, kok kayaknya Yesus ini seperti Nabi atau Juru Selamat atau Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan bertahun-tahun lamanya itu. Nah, karena yang dilihat itu saudara-saudara mengalami kecocokan. Karena yang dilihat itu mengalami kecocokan dengan apa yang mereka analisa, mereka yang pikirkan, lalu mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Pertanyaannya, apakah mereka hanya karena melihat mujizat itu? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ternyata tidak. Karena ternyata apa yang dideskripsikan di ayat yang kedua itu hanya fenomenanya yang sesungguhnya terjadi. Apa yang menjadi motivasi internal mereka, apa yang menjadi penggerak terdalam mereka berbondong-bondong mengikut Yesus, bukan hanya karena pengen dan sudah melihat mujizat, tapi ada di ayat yang ke-14 dan 15. Mari kita perhatikan ayat 14 dan 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata apa? Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wow, boleh cocok nih. Oh, benar dengan apa yang dilakukan ini benar yang diutus oleh Tuhan itu. Tetapi ayat yang ke-15, deskripsinya lebih detail lagi. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak apa? Datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk jadikan apa? Menjadikan dia raja. Nah, saudara-saudara, ternyata mari kita simpulkan dalam ayat ini, apa yang memotivasi mereka untuk datang kepada Tuhan? Bukan semata-mata karena dia melihat mujizat, atau mungkin bukan semata-mata karena ingin mengalami mujizat. Bukan. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong mencari Yesus, bukan untuk menyembah Yesus sebagaimana dia seharusnya disembah. Ternyata mereka berbondong-bondong mengikut Yesus karena mereka punya agenda pribadi. Mereka punya kepentingan pribadi dan mau menjadikan Yesus Allah sebagai apa? Pemenuh daripada agenda pribadinya. Saudara-saudara, orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus ini bukan untuk menyembah dia, bukan untuk mengagungkan Yesus, bukan untuk meninggikan Yesus, tetapi untuk menjadikan Yesus Allah. Alat untuk apa? Memenuhi mimpi mereka. Alat untuk mencapai visi mereka. Alat untuk mencapai tujuan mereka. Yaitu dengan apa? Menarik Yesus yang penuh kuasa itu untuk menjadikan raja mereka atas Israel. Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan,
Mereka tidak datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tidak datang untuk mengagungkan Yesus Kristus sebagaimana seharusnya. Mereka datang dengan tujuan utama memakai Yesus sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ambisi pribadi. Ayat 2 ini kemudian membawa saya kepada satu permenungan begini, saudara-saudara. Sebagai hamba Tuhan, siapa sih yang gak senang kalau ada banyak anak-anak Tuhan beribadah? Ya kan? Pastilah senang. Apalagi kalau tempat-tempat ibadah itu rasanya penuh, banyak orang datang beribadah. Senang gak? Aduh, rasanya itu senang sekali. Tapi saya mencoba bertanya, seperti pertanyaan yang saya ajukan, yang diajukan dalam teks kita hari ini. Benarkah mereka itu datang berbondong-bondong ke gereja, datang berbondong-bondong beribadah, datang benar berkata, Yesusku dahsyat, Yesusku perkasa, Allahku hebat. Itu benar-benar untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, ataukah untuk memenuhi ambisi pribadi? Saudara-saudara, kalau pertanyaan yang sama diajukan kepada jemaat Kairos, apakah jawaban kita? Apakah kita menyembah Tuhan karena memang Dia adalah satu pribadi, karena kita sadar Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah, yang layak mendapatkan seluruh pengabdian penuh dari hidup saya, apapun yang terjadi dengan diri saya, apapun yang dikerjakan dalam kehidupan saya, Dia adalah Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji apapun kondisinya. Ataukah kita lebih melihat Tuhan itu sebagai alat ajaib untuk memenuhi kebutuhan kita? Teks kita hari ini di ayat yang kedua mengajak kita untuk merenungkan bagian ini, mengoreksi hati kita. Apakah hati kita selama ini, apalagi dengan kondisi yang sulit ini, apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan? Ataukah kita menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk mengeluarkan kita dari kesulitan yang ada? Mengerti maksud saya? Jadi karena kita punya Tuhan yang dahsyat, lalu kita berdoa, Tuhan tolong aku, lepaskanlah aku dari masalah ini, lepaskanlah aku dari kesulitan ini, lepaskanlah aku dari penderitaan, lepaskanlah aku dari pandemik ini. Ataukah kita menyembah Tuhan, Tuhan apapun yang kau izinkan terjadi, Engkau adalah Tuhan yang layak aku disembah. Aku dalam pandemi kah, aku dalam masalah kah, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah berhenti menyembah dan mengabdi kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja atas hidupku selama-lamanya. Manakah yang akan menjadi pilihan kita hari ini, saudara? Saya berdoa setiap kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni menyembah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, biarlah kiranya soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita terus perdalam lagi. Karena apa? Ada kabar baik. Kabar baiknya apa, saudara? Kabar baiknya begini, meskipun mereka datang, orang banyak itu berbondong-bondong datang kepada Yesus, bukan untuk menyembah Yesus. Meskipun mereka datang berbondong-bondong itu bukan untuk mengagungkan Yesus, bukan untuk mendengarkan pengajarannya, bukan untuk diubahkannya, bukan untuk diselamatkannya, tapi mereka datang untuk menjadikan Yesus itu alat memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun demikian, kabar baiknya adalah Yesus tetap menerima dengan baik. Yesus tetap memperhatikan mereka dengan baik. Yesus tetap peduli dengan kehidupan mereka. Mari kita perhatikan teks kita di Markus pasal yang ke-6, ayat yang ketiga, 34. Markus pasal yang ke-6 ayat 34. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka di sana apa, saudaraku? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apa pelajarannya, saudara-saudara? Ketika mereka datang dengan motivasi yang salah, ketika mereka datang dengan motivasi yang tidak seharusnya, ketika mereka datang dengan kepentingannya sendiri,
Perhatikan bagian ini. Yesus tetap menerima mereka dengan penuh belas kasihan dan mengasihi mereka. Amin, saudaraku. Ini satu permenungan yang sangat luar biasa. Walaupun ini orang banyak ini datang, tujuannya lain, nggak seperti yang seharusnya misalnya. Tapi Yesus dalam ayat 34 ini menyebutkan bahwa Yesus dalam melihat mereka hatinya penuh dengan belas kasihan. Mengapa kok penuh dengan belas kasihan? Karena di sana dikatakan mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Artinya domba yang liar karena nggak tahu bagaimana kondisinya, lemah, kondisinya tidak berdaya, kondisinya begitu menakutkan. Oleh karena itu dilanjutkan di sana kapan dilakukan Yesus? Setelah itu Yesus mengajar mereka. Artinya apa? Yesus bukan hanya memberikan mentransfer pengetahuan, tapi kata mengajar di sini juga memiliki arti Yesus itu mengimpartasikan pengetahuan kepada mereka, mengimpartasikan kuasa kepada mereka, sehingga mereka yang datang dengan motivasi-motivasi yang lain tadi itu, mereka sekarang mengalami sesuatu yang baru yang ada di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara-saudara, di Lukas pasal yang ke-9. Di Lukas pasal yang ke-9 di sana kita bisa melihat bahwa ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Di ayat ke-11, Lukas pasal 9 ayat ke-11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikut dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi apa yang Yesus ajarkan? Tentang kerajaan Allah. Apa yang Yesus transferkan kepada mereka, apa yang Yesus impartasikan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lalu dilanjutkan di sana, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Walaupun Yesus tahu tujuan mereka untuk memperalat dia, menjadikan tujuan mereka, tapi Yesus tetap menunjukkan kasih dan kemurahan hati kepada mereka. Yesus di ayat yang ayat 11 ini, Lukas 9, Yesus menyembuhkan mereka yang memerlukan penyembuhan. Dengan kata lain, yang butuh terapi cepat, Yesus tolong. Yang butuh terapi tepat, Yesus tolong. Ingat, ini mukjizat yang ngerjakan siapa? Yesus. Lalu di bagian selanjutnya dalam Matius pasal yang keempat. Mari kita sekarang kita ke Matius pasal yang keempat. Di sinilah masalahnya. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-15. Markus pasal yang keempat. Ya, di sana disebutkan bahwa karena hari sudah mulai malam, lalu apa? Apa yang dilakukan? Yesus menyuruh para murid itu memberi mereka makan. Nah, ini penting saudara-saudara. Ini yang jadi masalah. Ya, saudara-saudara, mengapa kok jadi masalah? Mari kita perhatikan kondisinya. Kondisinya, mari kita melihat situasi dan kondisinya. Jadi perhatikan tadi, pada waktu dia ada orang sakit, Yesus menyembuhkan mereka. Lalu setelah disembuhkan banyak orang itu, lalu Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan apa? Dengan memberi mereka makan. Nah, di teks kita hari ini saudara-saudara, di dalam misalnya Matius 14, mari kita lihat Matius 14. Matius pasal 14. Perhatikan kondisi peralihannya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka datang membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Lalu apa? Kamu harus memberi mereka makan. Jadi saudara, coba kita bayangin. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Tujuannya bukan untuk menyembah Yesus. Ingat ya tadi ya, di ayat 14-15. Di sana tujuannya untuk menarik Yesus itu, supaya Yesus itu dijadikan raja seperti mimpi mereka. Jadi tujuan mereka datang untuk memperalat Yesus. Meskipun demikian,
Yesus tetap menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita pelajari dari bagian ini adalah, bisa jadi orang yang serupa itu Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat. Amin. Orang-orang datang bersama-sama dengan kita, bersekutu bersama-sama dengan kita, bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk memenuhi ambisi, problem, agenda pribadi. Betul atau tidak? Betul ya? Bisa jadi Tuhan hadirkan model-model orang yang seperti dalam teks firman Tuhan ini di tengah-tengah jemaat Kairos. Tapi dari Tuhan Yesus kita belajar. Tugas kita bukan untuk menghakimi mereka. Tugas kita bukan untuk menolak mereka. Tugas kita adalah mempertunjukkan cinta kasih Tuhan yang besar itu kepada mereka. Amin. Coba colek kiri kanannya, kasih tahu, tunjukkan kasih Kristus. Amin ya saudaraku ya. Bisa jadi Tuhan hadirkan ke tengah-tengah kita model orang-orang seperti di dalam kisah yang kita baca dalam Yohanes ini. Mereka datang karena punya tujuan-tujuan tertentu, punya maksud-maksud tertentu, punya agenda-agenda tertentu yang ingin dipenuhi melalui kita. Dan firman Tuhan mengajarkan hari ini untuk tidak apa? Tidak menghakimi mereka lalu mengatakan, karena kamu nggak memuliakan Tuhan, kamu sana keluar-keluar. Tidak. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita, cintai mereka, kasihi mereka, tunjukkanlah belas kasihan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Semoga Tuhan menolong kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengoreksi dan mengajar kita agar tetap mengasihi, agar tetap berbelas kasihan, agar tetap mengajar dan melakukan firman Tuhan secara nyata melalui tindakan nyata setiap hari. Amin saudaraku. Siapa yang diberi makan oleh Yesus? Apakah orang yang seturut dengan kehendaknya, atau orang yang punya motivasi yang tersembunyi tadi? Semua dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Inilah panggilan kita ya di jemaat ini. Saudara-saudara, puji Tuhan, haleluya. Terhadap orang banyak itu, Tuhan Yesus melakukan, mempertunjukkan cinta kasih yang sangat luar biasa. Tapi ada yang menarik. Pada waktu proses pemberian makan 5.000 orang itu, ingat, yang sakit langsung Yesus sembuhkan, yang ngajar langsung Yesus. Tapi ketika membuat mujizat, Yesus menyertakan para murid terlibat dalam mujizat itu. Mari kita perhatikan ya, situasi dan kondisinya masih di ayat di Matius pasal yang keempat. Situasi dan kondisi yang digambarkan oleh teks Alkitab kita. Disebutkan di ayat yang ke-15, menjelang malam. Jadi mereka murid itu kepadanya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Jadi ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus berkata, engkau harus memberi mereka makan, setting peristiwanya adalah yang pertama, tempat ini kondisinya sepi dan sudah mulai malam. Matius pasal 14 ayat yang ke-15. Sepi dan sudah mulai malam. Lalu di ayat yang ke-16, mereka dapat tugas, mereka harus memberi mereka makan sebanyak itu. Lalu disebutkan Lukas pasal 9 ayat 14, berapa jumlah orang yang harus dikasih makan minimal? 5.000 orang. Kalau masing-masing bawa satu pasangan, jadi 10.000 orang. Kalau masing-masing bawa satu anak, jadi berapa? 15.000 orang. Banyak nggak kira-kira? Jadi sudah sepi, sudah mulai malam, terus harus memberi makan orang yang ribuan tadi itu. Uang yang ada pada mereka berapa? Mari kita lihat Markus. Kita lihat Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Artinya apa? Uang kita ini yang ada sama kita ini setara dengan 200 dinar itu, kalau sekarang itu sekitar 10 juta. Dan kalaupun itu ada, ingat ya, kondisinya sepi di atas bukit, mulai malam. Terus kalaupun beli ke bawah, ingat ya, ke kota dulu, membeli makan ke desa-desa,
naik lagi. Apakah ada toko yang buka yang menyediakan makanan sebanyak itu? Jadi saudara-saudara, pada waktu murid ini mendapatkan perintah, engkau harus memberi mereka makan itu saya percaya itu mereka mengalami dilema batin yang sangat luar biasa. Mereka mengalami gejolak batin yang luar biasa. Karena langsung mereka terbayang, gak mungkin saya atau kita bisa mengerjakan penugasan daripada Tuhan ini. Gak mungkin kita ini bisa mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Karena itu sangat impossible. Dari setting, waktu, dan apa yang mereka punya. Lalu mari kita perhatikan lagi kepada Matius pasal yang ke-14 tadi. Persediaan apa yang mereka ada, sudah ada, yang ada di tangan mereka. Di dalam Matius maupun di dalam Lukas atau di dalam Yohanes disebutkan, mereka yang dimiliki apa? 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Pertanyaannya, 5 roti, 2 ikan itu milik mereka sendiri atau milik orang lain? Ternyata di dalam Yohanes pasal 6 tadi itu disebutkan 5 roti 2 ikan pun setelah diteliti itu bukan miliknya para murid. Miliknya siapa? Anak kecil. Coba bayangin saudara-saudara, coba bayangin sudah dapat tugas, mereka hanya bawa uang tunai tadi itu yang 20 dinar tadi itu. Kalau ditanya apa yang ada padamu, ya cuman uang. Atau kalau yang butuh cepat, ini ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Paham di sini? Suruh mengasih makan berapa orang tadi? Ribuan. Lalu apa tindakan Yesus? Bawalah itu kemari. Roti itu, 5 roti 2 ikan tadi itu disuruh membawa kepada Yesus. Perhatikan saudara, di situ keluhan murid ada nggak? Kalaupun ada dipotong kecil-kecil pun, nggak mungkin bisa apa? Cukup. Tapi walaupun sudah mereka jelasin kayak begitu, Yesus mengatakan bawalah kemari. Para murid ini menyerahkan 5 roti 2 ikan itu kepada Yesus. Itu dalam Matius 14 ayat 18. Lalu apa dilakukan oleh Yesus? Diperhatikan di Matius 14 19. Di sana Yesus itu kemudian mengambil roti itu, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid. Sekarang saudara-saudara, meskipun roti dan ikannya tetap sama, namun memiliki kualitas berbeda. Sebab apa? Sebab ada berkat dan kuasa Tuhan yang menyertai. Perhatikan ya, tadi 5 roti diserahkan kepada Yesus. Yesus mengambil, mengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Perhatikan, mereka langsung menyaksikan mujizat daripada Tuhan itu. Lalu apa? Yesus menyuruh mereka akan memerintahkan agar duduk lalu membagi-bagikannya. Coba perhatikan. Setelah itu mereka disuruh duduk, para murid itu menyuruh orang lain duduk lalu membagi-bagikannya. Mereka menyaksikan bagaimana roti itu tidak habis-habis sampai semua orang makan dengan kenyang. Saudara-saudara, dengan membaca teks kita hari ini, kita langsung tahu hasil akhirnya. Berapa orang yang dikenyangkan? 5.000 orang laki-laki dikenyangkan. Sisanya berapa? 12 keranjang. Perhatikan ini analogi apa teks firman Tuhan sangat luar biasa. Mereka punya 5 ketul roti, 5 ketul itu 5 tangkupan roti, diserahkan kepada Yesus, diberkati, diubah. 5.000 orang bisa kenyang, 5.000 orang laki-laki kenyang. Sisanya 12 keranjang. Itu artinya lebih besar daripada 5 ketul roti. Saudara-saudara, saya belajar dari bagian ini saudara, mereka bukan hanya dibuat bingung oleh karena situasi dan kondisi yang saat itu, tapi apa yang terjadi? Mereka juga dibuat bingung bagaimana kok bisa makanan itu jadi luar biasa. Tapi saudara, pelajaran sangat penting adalah ketika para murid itu taat kepada firman Tuhan, meskipun dirasa sangat mustahil untuk dilakukan, meskipun dirasa impossible untuk bisa mencukupkan makan dengan kondisi situasi yang mereka punya saat itu, tapi karena mereka taat melakukannya, mereka bukan hanya melihat mujizat, tapi mereka juga mengalami mujizat Tuhan.
Apa? Kalau saya melihat itu mereka mengalami mujizat berganda. Bergandanya di mana? Yang pertama, ketaatan itu membuat para murid itu bisa memberi makan 5.000 orang tadi itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ingat di dalam Matius pasal 14 tadi itu, karena waktunya sudah sore, waktunya untuk makan, para murid mengusulkan kepada Yesus, "Guru, suruhlah mereka turun dulu ke desa-desa cari makan." Istilahnya itu gini loh, nanti kalau mereka sudah kenyang, suruh lagi ke sini, tidak apa-apa, diajar lagi gitu loh. Tapi Yesus berkata, tidak, mereka tidak usah pergi, kamu yang harus memberi makan. Ini perintah daripada Tuhan. Nah, ketaatan mereka mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan itu membuat mereka menyaksikan dan mengalami mujizat itu. Itu berkat yang pertama. Mereka bisa melakukan firman Tuhan. Tapi berkat yang kedua adalah para murid ini beroleh berkat yang berlimpah. Ingat tadi yang diserahkan kepada Yesus berapa? 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketaatan yang melakukan firman Tuhan membuat dia membawa sisanya berapa? 12 keranjang. Oh haleluya, saudara-saudara. Saudara, mari kita refleksikan di dalam permenungan kita. Situasi dan kondisi yang serba terbatas sekarang ini sesungguhnya menjadi panggung yang indah bagi Tuhan untuk menyatakan mukjizat dan kuasanya, asal kita mau taat pada firman. Amin. Bagian yang ketiga ini mengajarkan kepada kita situasi dan kondisi sulit yang kita hadapi, situasi kondisi terbatas yang kita hadapi, situasi kondisi yang terasa menyesakkan yang kita hadapi, situasi dan kondisi yang rasanya tidak mungkin bisa kita lewati, itu justru menjadi tempat yang indah bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mukjizat. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelajaran yang pertama adalah ketika Tuhan berfirman kepada kita, ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk mengerjakan. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan percaya dan Tuhan yakin kita bisa mengerjakannya. Meskipun dari sisi kita merasa ada banyak keterbatasan, kita merasa mustahil untuk dikerjakan. Akan tetapi, ketika kita mau bergerak melangkah sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mengalami mukjizat besar terjadi. Contoh yang pertama, Gideon. Gideon itu dalam penggambaran di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, dia digambarkan sebagai seorang anak papa, anak laki-laki yang disimpan di pemerasan anggur. Tidak boleh tampil di publik karena dia masih imut-imut. Tapi Tuhan secara khusus datang kepada dia dan berkata, "Hei engkau pahlawannya gagah berani." Dan singkat cerita, Gideon itu dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang telah jatuh dalam dosa itu untuk bebas dari tentara Midian. Di kitab Hakim-Hakim disebutkan tentara Midian itu jumlahnya itu seperti belalang banyak. Apa yang terjadi? Gideon mencoba taat kepada Tuhan. Setelah taat dengan apa? Dengan 300 orang pilihan, Gideon bisa menghalau orang-orang Midian itu, sehingga bangsa Israel beroleh kemenangan daripada Tuhan. Yang kedua, contohnya namanya Nehemia. Nehemia dapat visi daripada Tuhan untuk ke Yerusalem, membangun kembali tembok di Yerusalem. Menurut orang-orang pada itu, Sanballat dan segala macamnya, tembok Yerusalem itu sudah roboh, bahkan sudah hancur, tidak punya apa-apa lagi yang bisa dibanggakan. Tapi Nehemia meresponi, dan dalam waktu 52 hari pembangunan tembok itu selesai. Kenapa kok demikian? Karena di dalam Nehemia pasal 2 misalnya, karena tangan murah Tuhan menyertai. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita lakukan. Perlu ketaatan segera. Karena apa? Ketika Tuhan berfirman untuk kita lakukan, Tuhan tahu kita sanggup mengerjakan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, saya belajar dari bagian firman Tuhan ini, jangan berhitung dengan Tuhan, jangan berkalkulasi dengan Tuhan. Karena cara hitung Tuhan itu berbeda dengan cara hitung kita. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Saya suka slogannya daripada sepatu Nike, just do it. Apapun yang Tuhan perintahkan, segera lakukan. Karena apa? Karena ada mukjizat di balik ketaatan itu.
Ada mujizat di balik ketaatan. Abraham ketika disuruh mempersembahkan anaknya namanya Ishak, dia berkumur tapi dia terus mengerjakan. Apa yang terjadi? Tuhan menyediakan domba pengganti. Kemudian janda di Sarfat, saudara-saudara, kalau kita membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di sana janda di Sarfat ini sudah mengalami kekeringan, sudah mengalami kelaparan, dan diceritakan di sana, aku habis ini masak, ini roti terakhir, habis itu kita mati. Tetapi Nabi Elia berkata apa? Buatlah dulu untuk aku. Nanti setelah kau buat aku akan dikenyangkan sampai masa hujan itu akan datang. Janda itu taat. Apa yang terjadi? Janda di Sarfat itu menikmati tepung dan minyak yang tidak pernah habis. Kapan itu terjadi? Karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Masih ingat khotbah di beberapa minggu yang lalu tentang seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus? Disebutkan di sana ada satu peristiwa, kepala rumah ibadat itu sementara jalan menuju ke rumahnya tadi itu, terjadi kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Gak usah lagi engkau mempeributkan guru, gak usah lagi engkau membebani guru. Lalu Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Apa yang terjadi? Ketika mereka percaya, mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan menghibur kita sekalian. Bisa jadi jalan hidup yang kita hadapi sekarang ini seperti jalan hidup yang dihadapi oleh para murid. Tidak mungkin kita bisa melewati, tidak mungkin kayaknya kita bisa menyelesaikan, tidak mungkin rasanya kita bisa menghadapi, karena terlalu mustahil untuk kita bisa melewatinya. Tapi percayalah, bersama Yesus kita dapat mengerjakannya. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera, berkat dan kemurahan Allah Bapa selalu menyertai kami semua, sehingga seluruh jemaat Tuhan beroleh penghiburan, beroleh ketaatan, beroleh kesetiaan untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, dengan seluruh berkat kemurahan-Mu itu, hati kami selalu dikuatkan, hati kami selalu diteguhkan, hati kami selalu ditopang untuk terus memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, apapun dan kondisi apapun. Dan seringkali kami harus menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tolonglah ya Tuhan, untuk kami tidak mengeluh dan tidak menjadikan situasi sulit dan keterbatasan yang ada untuk kami berhenti melayani Tuhan, untuk kami berhenti percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah justru dengan situasi kondisi yang serba terbatas itu, kami justru semakin taat, kami justru semakin setia, kami justru semakin bersungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami taat dan setia, berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan menyaksikan mujizat Tuhan itu setiap hari. Itulah sebabnya pada siang hari ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala kesulitan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan, Tuhan mengaruniakan ketabahan, Tuhan mengaruniakan keteguhan hati untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk terus berjalan di dalam firman Tuhan. Karena di balik ketaatan berjalan dengan Tuhan itulah kami akan menyaksikan limpahan pertolongan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan kembali kesehatannya. Saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan pekerjaan, kiranya juga Tuhan akan terus membukakan pekerjaan-pekerjaan yang baru kepada mereka. Kepada saudara-saudara kami yang tengah memiliki permasalahan dalam rumah tangga, di dalam nama Yesus, Engkau akan memulihkan kembali keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam perjuangan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, Engkau memberkati seluruh support system yang ada, sehingga bangsa kami boleh terbebas atau terselamatkan dari pandemi COVID ini. Dan di atas semuanya itu, buatlah bangsa kami mengerti maksud dan rencana Tuhan, di balik Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang indah, bangsa yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengalaskan doa kami sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.